Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Driver Santuy ya teman-teman ya. Channel Driver Santuy itu channel yang membahas tentang belajar mengemudi atau menyetir mobil ya teman-teman ya. Dan juga perawatan yang bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa harus pergi ke bengkel ataupun ke salon mobil. Cara mengemudi yang baik bukan faktor yang sulit ya teman-teman ya. Namun hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan yaitu tentang kenyamanan dan keamanan perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Baik untuk diri kita sendiri, penumpang yang ada di dalam mobil kita maupun pengguna jalan lain ya teman-teman ya. Mengemudikan sebuah kendaraan itu harus sesuai dengan peruntukannya ya. Misalkan kita sedang mengemudi bersama keluarga kita di jalan raya, sebaiknya jangan mengemudi secara agresif ya teman-teman ya. Karena akan menjadi tidak nyaman dan lebih cenderung membahayakan baik untuk diri kita maupun pengguna jalan lain ya teman-teman ya. Lalu bagaimana sih cara mengemudi mobil itu tidak agresif namun membuat penumpang yang ada di dalam mobil kita itu nyaman, dan tentunya pengguna jalan lain juga nyaman juga ya teman-teman ya, dan tidak terganggu dengan cara mengemudi kita. Nah, berikut beberapa pedomannya ya teman-teman ya. Yang pertama, perhatikan tekanan pedal gas ya teman-teman ya. Jadi jika kita mengendarai mobil di jalan raya itu jangan terlalu menginjak gas itu terlalu dalam ya teman-teman ya, sehingga mengakibatkan mesin itu bunyinya sangat meraung keras kayak gitu ya, sehingga RPM pun juga tinggi banget dan bisa menimbulkan kerusakan pada komponen mesin ya teman-teman ya, kalau sering kali menggunakan mobil itu dengan kecepatan yang tinggi ya teman-teman ya. Selain itu juga faktor keamanan ya tentunya ya teman-teman ya, dengan melakukan kebut-kebutan atau kencang itu, jalannya kencang itu kan faktor keamanan menjadi hal yang sangat riskan ya teman-teman ya, bisa menyelakai pengguna jalan lain ya, dan juga pasti akan sangat terganggu ya pengguna jalan lain ya, pengendara lain akan terganggu dengan cara menyetir kita. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, jangan melakukan rem mendadak ya teman-teman ya. Jadi jika ingin berhenti dari kejauhan, sudah terlihat mobil depan kita sudah berhenti, sebaiknya kita juga sudah melakukan pengereman ya dari agak jauh ya teman-teman ya, sehingga cara kita berhenti pun halus ya teman-teman ya, tidak mendadak gitu teman-teman. Yang ketiga, memperlambat laju mobil saat melewati jalan yang berlubang ya teman-teman ya, ataupun polisi tidur. Nah, hal ini bertujuan agar suspensi dari mobil kita tetap awet ya teman-teman ya, tidak mudah rusak ya teman-teman. Jika ada lubang, sebaiknya teman-teman hindari berbelok. Itu pun dengan cara kita memperhatikan spion ya, adakah mobil di sebelah kita itu atau pengendara lain di sebelah kita atau di belakang kita yang mau menyalip kita gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak membahayakan ya. Tapi misalkan jalannya juga padat, kita mau nggak mau harus melewati lubang itu ya, sebaiknya tadi memperlambat jalannya ya, jangan terlalu kencang atau terlalu ngebut ya teman-teman ya. Hal itu juga berlaku untuk ketika teman-teman melewati polisi tidur ya. Direm dulu, jangan mendadak juga, agak kejauhan kelihatan ada polisi tidur, kita rem perlahan-lahan sehalus mungkin ya teman-teman ya. Dan ketika melewatinya pun tidak terjadi
suara yang keras ya, atau benturan kayak gitu ya teman-teman ya. Yang keempat, waspada saat berbelok ya teman-teman ya. Ketika berbelok wajib nih teman-teman ya memperlambat lajunya ya. Karena apa teman-teman ya? Kita ketika berbelok itu, sementara dari lawan arah, terkadang itu juga ada pengendara lain ya yang ingin melaju kendaraannya dan berbelok dari lawan arah kita. Nah, kalau kita tidak antisipasi hal ini, otomatis cara kita mengendalikan mobil pun dengan kondisi kecepatan yang tinggi saat berbelok itu akan sangat berbahaya. Cara manuver kita juga kurang bisa stabil ya teman-teman ya. Walaupun kita menganggap bahwa kita sudah mahir, namun hal ini perlu kita antisipasi ya teman-teman ya. Hal-hal yang ingin kita tidak terduga pun akan bisa terjadi ya teman-teman ya. Di saat berbelok itu usahakan memperlambat laju kendaraan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, perhatikan saat oper gigi, khususnya pada mobil manual ya teman-teman ya. Saat mengoper gigi paling bagus kalau di mobil teman-teman itu sudah ada indikator untuk memperhatikan itu, kita harus menambah kecepatan atau menaikkan gigi atau menurunkan. Kalau sudah ada indikator tersebut akan lebih memudahkan kita ya teman-teman ya. Sangat membantu sekali, dan itu bisa kita lakukan dengan segera mungkin ya teman-teman ya. Dan membuat komponen yang ada di dalam persneling kita atau kopling kita itu lebih awet ya teman-teman ya, tidak mudah rusak ya teman-teman ya. Jadi tanpa harus melihat RPM pun, kalau di situ sudah ada indikator yang mengarahkan kita untuk menambah gigi atau menambah kecepatan, itu bisa terlihat di situ, kita akan lebih terbantu ya teman-teman ya. Jadi sehalus mungkin cara-cara hal tersebut itu perlu sekali ya teman-teman ya, guna untuk kenyamanan diri kita, penumpang lain atau keluarga kita, bahkan untuk pengendara lain pun juga merasa nyaman dan aman juga. Nah, itu teman-teman 5 hal yang bisa teman-teman lakukan ya untuk kenapa kita harus mengemudi secara halus ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai selesai. Jika ada komentar silahkan ditulis saja ya teman-teman ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.